Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 28 Januari 2022. Peringatan wajib Santo Thomas dari Aquino. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab kedua Samuel, bab 11 ayat 1 sampai dengan 4a, 5 sampai dengan 10a, 13 sampai dengan 17. Mazmur bab 51 ayat 3 sampai dengan 7, 10 sampai dengan 11. Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji secawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga, lahan subur bagi benih iman. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika masih di sekolah dasar, waktu liburan, saya ikut orang tua ke kebun untuk tanam padi dan jagung. Lahan itu sudah disiapkan dengan harapan bahwa benih yang ditanam itu akan bertumbuh subur dan membawa hasil yang baik dan banyak. Saya percaya apa kata orang tua, karena mereka sudah berpengalaman dalam mengelola dan mengurus kebun. Dan sungguh hasilnya sangat memuaskan karena perhatian dan perawatan. Hari ini, Yesus menyampaikan pengajaran tentang pertumbuhan iman melalui dua perumpamaan, yakni benih yang ditaburkan dan biji sesawi yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi.
namun kalau bertumbuh akan menampakkan kehidupan yang mengagumkan. Demikian halnya dengan kehidupan iman kita. Pertumbuhannya tidak terjadi secara mendadak, melainkan suatu proses yang terjadi dalam perjalanan waktu. Iman kita kepada Yesus Kristus tentu sering sejalan dengan upaya orang tua tersebut di atas. Kita juga hendaknya mempersiapkan lahan yang subur bagi benih iman, seperti hati kita masing-masing dan keluarga kita. Benih apa yang perlu kita taburkan di dalam keluarga kita? Kebaikan dan cinta kasih, benih harapan dan saling membantu, saling memaafkan dan mengampuni. Justru benih-benih macam ini bertumbuh tanpa disadari, mulai di dalam keluarga sebagai gereja kecil. Dengan kata lain, keluarga menjadi lahan subur bagi benih iman. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Santo Thomas Aquino yang kita peringati pestanya pada hari ini justru bertumbuh dan berkembang di dalam keluarga yang beriman. Di dalam keluarga itulah benih kekudusan bertumbuh dan berkembang serta berbuah bagi banyak orang, khususnya di lingkup pendidikan. Saudara, hening sejenak dalam suasana rileks. Sadarilah dirimu sebagai orang beriman yang diterima dari keluarga yang belum sepenuhnya hidup sesuai kehendaknya. Katakan kepada Yesus, tumbuhkanlah iman dan harapan serta kasih-Ku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber segala kebijaksanaan, berkat bantuan-Mu, Santo Thomas Aquino telah mempersembahkan ilmu dan pengabdiannya guna menyemarakan gereja-Mu. Kami mohon, semoga kami selalu terbuka terhadap ajaran pujangga-Mu, dan berilah kami kemampuan untuk menyelami dan menghayati iman kepercayaan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam, doa dan berkat-Ku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.